Kesehatan reproduksi remaja. Permasalahan dan upaya pencegahan. Mahasiswa RPL kelas C. Pertama, Asnita. Kedua, Hesri. Ketiga, Hijriyani. Keempat, Nasrani. Kelima, Nurlia. Keenam, Widya. Ketujuh, Widya Juliarti. Masa remaja merupakan salah satu dari periode perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Usia remaja biasanya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa anak-anak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Ada dua aspek pokok dalam perubahan pada remaja, yakni perubahan fisik atau biologis dan perubahan psikologis. Masa remaja diawali dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan biasanya disebut pubertas. Dengan adanya perubahan yang cepat itu, terjadilah perubahan fisik yang dapat diamati seperti pertambahan tinggi dan berat badan yang biasa disebut pertumbuhan, dan kematangan seksual sebagai hasil perubahan hormonal. Masa remaja juga adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan pada situasi yang membingungkan. Di satu pihak masih kanak-kanak, dan di lain pihak ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam diri remaja yang sering menimbulkan banyak tingkah laku yang aneh, canggung, dan kalau tidak dikontrol akan menimbulkan kenakalan pada remaja, salah satunya berupa risiko perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi seseorang. Secara umum terdapat empat faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, yaitu: pertama, faktor sosial ekonomi dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Kedua, faktor budaya dan lingkungan, antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak banyak rejeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi. Ketiga, faktor psikologis. Keretakan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan remaja, depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal. Keempat, faktor biologis, antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya. Pengaruh informasi global, paparan media audiovisual yang semakin mudah diakses justru memancing anak dan remaja untuk mengadaptasi kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan obat, dan suntikan terlarang. Pada akhirnya, perkelahian secara kumulatif kebiasaan tersebut akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi, karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas serta tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi. Untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular seksual, ada 4 cara mudah yang dapat kita lakukan. Pertama, hindari melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kedua, rutin menjaga kebersihan organ intim. Ketiga, selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Keempat, vaksinasi. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV dan hepatitis B. Terima kasih, semoga bermanfaat.